Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian, di sini Mbah Ilo akan menunjukkan siapa sebenarnya sosok Ki Suroto. Betulkah seperti yang dia gembor-gemborkan di media sosialnya, yaitu channel YouTube Ki Suroto, bahwasannya dia beneran tobat, beneran insyaf, dan bener-beneran Islam seperti yang diharapkan Gus Samsudin. Nah, di sini ada Mbah Ilo ya. Mungkin Mbah Ilo panjenengan bisa menjelaskan Ki Suroto iku Mbah Ilo. Ya. Apakah benar-benar memang tobat, apa cuma untuk ngelabui netizen-netizen supaya channel YouTube-nya rame dan ujung-ujungnya duit juga, atau gimana Mbah? Ya, silakan Mbah. kalau menurut saya sih Ki Suroto ini sudah benar-benar tobat. Apalagi ini di bulan suci Ramadan ya. Ya. Karena begini ya teman-teman, orang jahat itu tidak selamanya jahat. Begitu juga sebaliknya, orang baik belum tentu selamanya baik. Ya. Nah, jadi itulah sifat manusia baharu ya, bisa berubah suatu saat. Ya, tapi yang Mbah Ilo lihat dari Ki Suroto saat ini gimana? Dia jumpain guru ngaji, kemudian berselawat, kemudian mengucap syahadat. Pokoknya yang saya lihat sih di situ memancing para pendukung Gus Samsudin itu untuk melihat dia saat ini nggak ada Gus Samsudin, dia tobat gitu. Ada Gus Samsudin malah dia nggak tobat. Itu kepiye Mbah? Ya, mudah-mudahan begini ya. Mudah-mudahan tobatnya ini selamanya begitu ya. Jangan ngulah lagi gitu ya. Nah, kan kadang ada juga orang dinamakan tobat sambal begitu ya. Tobat sambal kepiye itu, Nah, Mbah? tobat sambal begini. Ya. Dia tobat tapi sebentar aja. Sama seperti makan sambal cabai gitu ya, pedas, nggak mau lagi, besok masih mau. Nah, itulah kita bilang tobat sambal. Nah, jadi jangan sampai Ki Suroto ini tobatnya tobat sambal. Iya. Nah, jadi kalau udah Ki Suroto ini tobatnya tobat sambal, maka kita pun turun tangan untuk mencampuri ataupun memberantasnya nanti seperti itu. Karena masih ada netizen-netizen yang mengatakan Ki Suroto ini hanya kedok, ya. Ki Suroto ini hanya kedok dalih supaya penontonnya banyak. Nah, itu yang tanggapan netizen. Sama kayak saya juga, mohon maafnya saya masih berburuk sangka gitu. Karena saya dari batin merasakannya bahwasannya yang terjadi saat ini adalah lucu gitu. Ki Suroto tiba-tiba tobat pasca Gus Samsudin di penjara. Sementara pada saat Gus Samsudin ada, beliau tuh susah banget belo tobatnya. Bahkan menginjak-injak Gus Samsudin, menyiksa-nyiksa Gus Samsudin. Saya masih ingat kabeh sampai nyekek-nyekek. Begini aja lah ya. Jangankan Ki Suroto ya. Itu ada kita bilang yang pernah jadi bersama Gus Samsudin, yang dulu akrab, siapa namanya itu? Joko Arek ya. Joko Arek. Joko Arek. Iya. Ya, inilah Joko Arek. Dulunya dia ya, bahkan kena santet ya, diobati sama Gus Samsudin sembuh. Sekarang jadi pengkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Mbak Ilo mau nyamakan Ki Suroto ini pengkhianat atau kepiye nanti ujungnya? Begini ya, Ki Suroto dulunya jahat. Iya. Ya, sekarang tobat. Ya alhamdulillah. Jangan sampai tobatnya ini tobat sambel. Iya. Nah, jangan seperti Ki Joko Arek. Joko Arek dulunya bagus, sekarang makin jelek-jelekan Gus Samsudin. Iya Mbak Ilo. Nah, apalagi dia bersekutu Mbak Ilo karo apa badut merah iku Mbak Ilo. Lah inilah namanya mereka ini tidak memiliki kaji diri ya. Taunya ketika orang susah, bukan malah ditolong, makin nambah nyesatkan gitu. Ya beginilah kita bilangnya, bukan doakan gitu ya biar supaya apa, kan lebih bagus dapat pahala. Sedangkan musuh aja ya, Kanjeng Nabi aja pun masih didoainya. Jadi manusia sekarang apa katanya agama apa? Islam. Nah, ikut siapa? Kanjeng Nabi. Ya ikuti tingkah laku Nabi. Jadi dunia ini aman, tidak ada memfitnah, tidak ada saling menjelek-jelekkan. Bahkan musuh sekalipun masih mau didatangi. Nah, ini yang jelas-jelas bukan musuh, mencari musuh. Kan sudah keterlaluan.
Benar-benar. Nah, Ya, Mbah. Jadi yang Mbah Ilo lihat dari Ki Suroto, Mbah Ilo juga nggak bisa menjamin Ki Suroto itu betulan tobat atau cuman pura-pura. ya begini Tapi, aja ya. ya gimana, Mbah? Buat teman-teman ataupun netizen, nah ini Mbak Ilo anjurkan, janganlah kita sekali-sekali prasangka buruk terhadap orang, itu tidak baik. Iya. Ya, apalagi ini di bulan suci Ramadan, ya. Ya. Sia-sia nanti kita puasa. Kita namanya cari amal, tapi kita prasangka buruk terhadap orang, itu tidak baik. Nah, begitu. Jadi nyikapin Ki Suroto ini, ya kita harus yakin dan percaya dia tobat gitu berarti, ya, Mbah. kita doakan. Terlepas dari kelak ketika Gus Samsudin atau santri-santri kemudian bersuara dia berkhianat, itu urusan belakang. Maksudnya seperti itu, Mbah. Ya mudah-mudahan, makanya kita doakan apapun namanya orang yang bertobat ya kita ucapkan alhamdulillah. Ya mudah-mudahan tidak berbuat jahat lagi seperti itu. Nah itu kan lebih baik ketimbang kita prasangka buruk ya. Dulunya dia preman, kita bilang pencuri, tiba-tiba tobat masuk ke masjid, orang masih curiga juga. Toh bukan makin dapat pahala kita, makin dapat dosa. Iya. Bener nggak? Nah Tapi kita, iya silakan, Mbah. nasib orang ini nggak tahu kapan berubahnya seperti itu. Mau rezeki jodoh ya, Mbak ya? Iya. Ya, Mbak Ilo, saya mau tanya gini. Ini panjenengan yang paham sebetulnya. Ki Suroto itu kan banyak menimbah ilmu dari ilmu hitam. Termasuk minta suatu ilmu dari Nyi Roro Kidul. Tentu ada tumbal-tumbal. Ya. Nah, bagaimana pandangan Mbah melihat ilmu yang dimiliki sama Ki Suroto ini yang berasal dari menyembah, kemudian memberikan tumbal dan lain-lainnya, itu gimana, Mbah? Ya, begini ya. Kalau memang Ki Suroto benar-benar tobat, dia rajin membaca ayat-ayat seperti itu, dengan sendirinya ilmu hitam tersebut akan luntur. Ya. Akan luntur dengan sendirinya. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu kekuatan Allah. Seperti itu. Tapi masih bisa digunakan dia kan, Mbah? Ilmu ya, itu kan. Tergantung dianya. Walaupun didapat dari ya dengan kemusyrikan gitu, masih bisa digunakannya? Ya, kalau sudah betul-betul dia benar-benar tobat, itu sudah kita bilang bagaimana ya? Pisau bekarat gitu ya. Ya. Rajin kita gosok, rajin kita bersihkan, sudah mengkilat. Sulit untuk menempel lagi. Jadi untuk kembali lagi sangat sulit seperti itu. Dia untuk menjadi jahat. Bisa sih, bisa saja. Itu tadi namanya sifat manusia. Kan saya bilang baharu. Suatu saat bisa berubah seperti itu. Iya. Tapi Mbah Ilo berharap nggak, Mbah Ilo sendiri ya yang sangat mengagumi guru besar Gus Samsudin gitu, pengen nggak suatu ketika berharap kita ini berjumpa dengan Abah dalam waktu dekat di penjara ya, terkait dengan kondisi yang saat ini mungkin pondok lagi dalam intayan, Mbah. Ya. Tapi di sini pun saya tidak tinggal diam. Iya. Nah, sama juga seperti Gus Samsudin. Nah, Gus Samsudin memiliki ilmu Meraka Sukma. Toh pernah saya beritahukan juga kepada netizen. Saya juga pernah menggunakan ilmu tersebut. Jadi semata-mata di sini walaupun di Padepokan Nusantara, saya sekali-sekali menggunakan ilmu itu untuk memantau seperti itu, melihat keamanan di sana, apakah ada musuh-musuh Gus Samsudin seperti itu. Oke. Nah, setelah itu tidak ada, saya pun kembali masukkan ke Raka seperti semula. Oke, seperti gitu. itu. Jadi Mbah Ilo mau ngatakan pasca Gus Samsudin di penjara, musuh-musuh Gus Samsudin juga ikut pergi gitu? Bukan malah pergi. bukan Mereka malah tertawa. mengintai pondok. Iya, tertawa. Tapi beginilah, Gus Samsudin ini kalau tidak kebangetan gitu ya, dia tidak mau balas begitu. Seperti itu ya. Iya. Tapi kalau masalah musuh tadi, Mbah Ilo, pergi atau memang saat ini mengintai ya gitu dia? Ya, ada juga yang ingin mengharapkan Padepokan, ada juga nanti yang bakal menyerang, itu dari pandangan saya ya. Nanti ada bakalan kerudukan gitu yang ingin menyerbu begitu ya. Itu nanti ada. Ada ya. Ada gitu. Makanya di sini pun saya selalu siap siaga gitu ya. Kadang saya sampai gak tidur gitu. 3 hari 3 malam tirakat untuk menjaga di sana seperti itu. Baik Mbah Ilo.
Mungkin sampai sini dulu pembahasan tentang Ki Suroto yang dikabarkan telah bertobat. Itu dari pandangan Mbah Hilo. Ya. Kalau dia tobatan yang baik kita dukung gitu. Jangan berburuk sangka. Terima kasih Mbah Hilo sudah Ya. mencerahkan. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian, di sini Mbah Hilo akan menunjukkan siapa sebenarnya sosok Ki Suroto. Betulkah seperti yang dia gembor-gemborkan di media sosialnya, yaitu channel YouTube Ki Suroto, bahwasannya dia beneran tobat, beneran insyaf, dan bener-beneran Islam seperti yang diharapkan Gus Samsudin. Nah, di sini ada Mbah Hilo ya. Mungkin Mbah Hilo panjenengan bisa menjelaskan Ki Suroto iku Mbah Hilo. Ya. Apakah benar-benar memang tobat, apa cuma untuk ngelabui netizen-netizen supaya channel YouTube-nya rame dan ujung-ujungnya duit juga, atau gimana Mbah? Ya, Silakan Mbah. kalau menurut saya sih Ki Suroto ini sudah benar-benar tobat. Apalagi ini di bulan suci Ramadan ya. Ya. Karena begini ya teman-teman, orang jahat itu tidak selamanya jahat. Begitu juga sebaliknya. Orang baik belum tentu selamanya baik. Ya. Nah, jadi itulah sifat manusia baharu ya. Bisa berubah suatu saat. Ya. Tapi yang Mbah Hilo lihat dari Ki Suroto saat ini gimana? Dia jumpain guru ngaji, kemudian berselawat, kemudian mengucap syahadat. Pokoknya yang saya lihat sih di situ memancing para pendukung Gus Samsudin itu untuk melihat dia saat ini nggak ada Gus Samsudin, dia tobat gitu. Ada Gus Samsudin malah dia nggak tobat. Itu kepiye Mbah? Ya, mudah-mudahan begini ya. Mudah-mudahan tobatnya ini selamanya begitu ya. Jangan ngulah lagi gitu ya. Nah, kan kadang ada juga orang dinamakan tobat sambal begitu ya. Tobat sambal kepiye iku, Nah, Mbah? tobat sambal begini. Ya. Dia tobat tapi sebentar aja. Sama seperti makan sambal cabai gitu ya. Pedas. Pedes. Nggak mau lagi, besok masih mau. Oh. Nah, itulah kita bilang tobat sambal. Nah, jadi jangan sampai Ki Suroto ini tobatnya tobat sambal. Iya. Nah, jadi kalau udah Ki Suroto ini tobatnya tobat sambal, maka kita pun turun tangan untuk mencampuri ataupun memberantasnya nanti seperti itu. Karena masih ada netizen-netizen yang mengatakan Ki Suroto ini hanya kedok, ya. Ki Suroto ini hanya kedok dalih supaya penontonnya banyak. Nah, itu yang tanggapan netizen. Sama kayak saya juga, mohon maafnya saya masih berburuk sangka gitu. Karena saya dari batin merasakannya bahwasannya yang terjadi saat ini adalah lucu gitu. Ki Suroto tiba-tiba tobat pasca Gus Samsudin di penjara. Sementara pada saat Gus Samsudin ada, beliau tuh susah banget belo tobatnya. Bahkan menginjak-injak Gus Samsudin, menyiksa-nyiksa Gus Samsudin. Saya masih ingat kabeh. Sampai nyekek-nyekek. Begini aja lah ya, Mbah. jangankan Ki Suroto ya, itu ada kita bilang yang pernah jadi bersama Gus Samsudin, yang dulu akrab, siapa namanya itu? Joko Arek ya? Joko Arek. Joko Arek. Iya. Ya, inilah Joko Arek. Dulunya dia ya, bahkan kena santet ya, diobati sama Gus Samsudin sembuh. Sekarang jadi pengkhianat. Nauzubillah min dzalik. Jadi Mbak Ilo mau nyamakan Ki Suroto ini pengkhianat atau kepiye nanti ujungnya? Begini ya, Ki Suroto dulunya jahat. Iya. Ya, sekarang tobat. Ya alhamdulillah. Jangan sampai tobatnya ini tobat sambel. Iya. Nah, jangan seperti Ki Joko Arek. Joko Arek dulunya bagus, sekarang makin jelek-jelekan Gus Samsudin. Iya Mbak Ilo. Nah, apalagi ini dia bersekutu Mbak Ilo karo apa badut merah iku Mbak Ilo. Lah inilah namanya mereka ini tidak memiliki kaji diri ya. Taunya ketika orang susah, bukan malah ditolong, makin nambah nyesatkan gitu. Ya beginilah kita bilangnya, bukan doakan gitu ya biar supaya apa, kan lebih bagus dapat pahala. Sedangkan musuh aja ya, Kanjeng Nabi aja pun masih didoainya. Jadi manusia sekarang apa katanya agama apa? Islam. Nah, ikut siapa? Kanjeng Nabi. Ya ikuti tingkah laku Nabi.
Jadi dunia ini aman, tidak ada memfitnah, tidak ada saling menjelek-jelekkan, bahkan musuh sekalipun masih mau didatangi. Nah, ini yang jelas-jelas bukan musuh, mencari musuh. Ya, Kan sudah keterlaluan. Benar-benar. Nah, Ya, Mbah. Jadi yang Mbah Ilo lihat dari Ki Suroto, Mbah Ilo juga nggak bisa menjamin Ki Suroto itu betulan tobat atau cuman pura-pura. ya begini tapi, aja ya. Ya gimana, Mbah? Buat teman-teman ataupun netizen, nah ini Mbah Ilo anjurkan, janganlah kita sekali-sekali prasangka buruk terhadap orang, itu tidak baik. Iya. Ya, apalagi ini di bulan suci Ramadan, ya. Ya. Sia-sia nanti kita puasa. Kita namanya cari amal, tapi kita prasangka buruk terhadap orang, itu tidak baik. Nah, begitu. Jadi nyikapin Ki Suroto ini, ya kita harus yakin dan percaya dia tobat gitu berarti, ya, Mbah. kita doakan. Terlepas dari kelak ketika Gus Samsudin atau santri-santri kemudian bersuara dia berkhianat, itu urusan belakang. Maksudnya seperti itu, Mbah. Ya mudah-mudahan, makanya kita doakan apapun namanya orang yang bertobat ya kita ucapkan alhamdulillah. Ya mudah-mudahan tidak berbuat jahat lagi seperti itu. Nah itu kan lebih baik ketimbang kita prasangka buruk ya. Dulunya dia preman, kita bilang pencuri, tiba-tiba tobat masuk ke masjid, orang masih curiga juga. Toh bukan makin dapat pahala kita, makin dapat dosa. Iya. Bener nggak? Nah tapi kita, iya silakan, Mbah. nasib orang ini nggak tahu kapan berubahnya seperti Mbak. itu. Mau rezeki jodoh ya, Mbak ya? Iya. Ya, Mbak Ilo, saya mau tanya gini. Ini panjenengan yang paham sebetulnya. Ki Suroto itu kan banyak menimbah ilmu dari ilmu hitam. Termasuk minta suatu ilmu dari Nyi Roro Kidul. Tentu ada tumbal-tumbal. Ya. Nah, bagaimana pandangan Mbah melihat ilmu yang dimiliki sama Ki Suroto ini yang berasal dari menyembah, kemudian memberikan tumbal dan lain-lainnya, itu gimana, Mbah? Ya, begini ya. Kalau memang Ki Suroto benar-benar tobat, dia rajin membaca ayat-ayat seperti itu, dengan sendirinya ilmu hitam tersebut akan luntur. Ya. Akan luntur dengan sendirinya. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu kekuatan Allah. Seperti itu. Tapi masih bisa digunakan dia kan, Mbah? Ilmu ya, itu kan. Tergantung dianya. Walaupun didapat dari ya dengan kemusyrikan gitu, masih bisa digunakannya? Ya, kalau sudah betul-betul dia benar-benar tobat, itu sudah kita bilang bagaimana ya? Pisau bekarat gitu ya. Ya. Rajin kita gosok, rajin kita bersihkan, sudah mengkilat. Sulit untuk menempel lagi. Jadi untuk kembali lagi sangat sulit seperti itu. Dia untuk menjadi jahat. Bisa sih, bisa saja. Itu tadi namanya sifat manusia. Kan saya bilang baharu. Suatu saat bisa berubah seperti itu. Iya. Tapi Mbah Ilo berharap nggak, Mbah Ilo sendiri ya yang sangat mengagumi guru besar Gus Samsudin gitu. Pengen nggak suatu ketika berharap kita ini berjumpa dengan Abah dalam waktu dekat di penjara ya, terkait dengan kondisi yang saat ini mungkin pondok lagi dalam intayan, Mbah. Ya. Tapi di sini pun saya tidak tinggal diam. Iya. Nah, sama juga seperti Gus Samsudin. Nah, Gus Samsudin memiliki ilmu meraka sukma. Toh pernah saya beritahukan juga kepada netizen. Saya juga pernah menggunakan ilmu tersebut. Jadi semata-mata di sini walaupun di Padepokan Nusantara, saya sekali-sekali menggunakan ilmu itu untuk memantau seperti itu, melihat keamanan di sana, apakah ada musuh-musuh Gus Samsudin seperti itu. Oke. Nah, setelah itu tidak ada, saya pun kembali masukkan ke raka seperti semula. Oke, seperti gitu. itu. Jadi Mbah Ilo mau ngatakan pasca Gus Samsudin di penjara, musuh-musuh Gus Samsudin juga ikut pergi gitu? Bukan malah pergi. Bukan mereka malah mengintai pondok. Iya tertawa. Tapi beginilah, Gus Samsudin ini kalau tidak kebangetan gitu ya, dia tidak mau balas begitu. Seperti itu ya. Iya. Tapi kalau masalah musuh tadi, Mbah Ilo, pergi atau memang saat ini mengintai ya gitu dia? Ya, ada juga yang ingin mengharapkan Padepokan, ada juga nanti yang bakal menyerang itu dari
pandangan saya ya, nanti ada bakalan kerudukan gitu yang ingin menyerbu begitu ya. Itu nanti ada ya. Ada gitu. Makanya di sini pun saya selalu siap siaga gitu ya. Kadang saya sampai gak tidur gitu. 3 hari 3 malam tirakat untuk menjaga di sana seperti itu. Baik Mbah Ilo. Mungkin sampai sini dulu pembahasan tentang Ki Suroto yang dikabarkan telah bertobat. Itu dari pandangan Mbah Ilo. Kalau dia tobatan yang baik, kita dukung gitu. Jangan berburuk sangka. Terima kasih Mbah Ilo sudah mencerahkan. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.